Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Jumat 31 Januari. Ini adalah bagian pendalaman dari pelajaran Murka dari Kasih Allah. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Tesalonika 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Silakan membaca tulisan Ellen G. White, judulnya Penyembahan Berhala di Sinai, dalam buku Alfa dan Omega jilid 1, halaman 371 sampai 389. Berikut ini kutipan dari tulisan Ellen G. White dalam buku Alfa dan Omega jilid 1, halaman 382 dan 383. Dalam konteks dosa anak lembu emas, Ellen G. White menulis sebagai berikut. Bangsa Israel telah bersalah dengan berbuat pengkhianatan dan melawan seorang raja yang telah memberikan kepada mereka hal-hal yang menguntungkan, dan yang wewenangnya mereka akan turut sesuai dengan janji yang mereka adakan dengan sukarela. Agar pemerintahan ilahi dapat dipertahankan, keadilan harus dinyatakan kepada pengkhianat-pengkhianat itu. Namun demikian, pada saat itu rahmat Allah juga dinyatakan. Sementara Allah menegakkan hukumnya, Allah memberikan kebebasan untuk memilih dan kesempatan untuk bertobat bagi semua. Hanya mereka yang berkeras dalam pemberontakan yang harus binasa. Perlu dosa ini dihukum sebagai satu kesaksian kepada bangsa-bangsa di sekelilingnya tentang kebencian Allah terhadap penyembahan berhala. Oleh menjalankan keadilan terhadap yang bersalah, Musa sebagai alat Allah harus mencatat satu protes yang bersifat umum serta hikmat terhadap kejahatan mereka. Apabila di kemudian hari bangsa Israel harus menghukum penyembahan berhala yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di sekitarnya, musuh-musuh mereka akan melemparkan kepada mereka tuduhan bahwa bangsa yang mengaku Tuhan sebagai Allah mereka telah membuat patung seekor lembu dan menyembahnya di Horeb. Kemudian, walaupun harus mengakui kenyataan yang menghinakan mereka itu, Israel dapat menunjukkan nasib yang mengerikan dari orang-orang yang melanggar sebagai bukti bahwa dosa mereka tidak dibenarkan atau dimaafkan. Kasih tidak berbeda halnya dengan keadilan, menuntut agar terhadap dosa ini dijatuhkan hukuman. Adalah merupakan rahmat Allah di mana ribuan orang harus menderita untuk mencegah diturunkannya hukuman ke atas jutaan manusia. Agar supaya menyelamatkan orang banyak itu, Allah harus menghukum yang sedikit. Berikut hal-hal untuk diskusi. Yang pertama, menurut Anda, mengapa begitu banyak orang bergumul dengan konsep murka ilahi? Diskusikan apa saja yang dapat menolong kita memahaminya. Yang kedua, diskusikan masalah apa yang selalu muncul ketika manusia ingin membalas dendam yang tidak pernah muncul ketika Allah yang melakukan pembalasan. Yang ketiga, diskusikan contoh lain dalam kitab suci yang menunjukkan bahwa penghakiman Allah pun merupakan tindakan kasih. Yang keempat, meskipun kita memahami bahwa Allah secara benar menjadi marah terhadap kejahatan dan memberikan penghakiman dengan keadilan yang sempurna, seberapa pentingkah bagi kita untuk tidak menyalahkan orang lain?
Diskusikan hal ini secara khusus berdasarkan ayat 1 Korintus 4 ayat 5 yang menuliskan, "Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah." Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti Mazmur 78 ayat 38. Tetapi ia bersifat penyayang, ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari 1 Tesalonika pasal 3. Tuhan memberkati kita semua.